Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait Satrio Piningit mengaktifasi alam. Alam yang dimaksud adalah alam fasilitas ya. Alam itu ada 10. Ada alam benda mati. Contohnya itu batu, tanah, air. Kemudian alam tumbuhan, kemudian alam hewan, kemudian alam manusia, kemudian alam siluman, alam jin, alam setan, alam iblis, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Nah, jadi Satrio Piningit mengaktifasi alam ini maksudnya adalah mengaktifasi alam benda mati atau alam yang kita sebut sebagai lingkungan gitu. Maksudnya itu ke situ. Karena seperti halnya batu, tanah itu dia istiqomahnya dalam diam. Walaupun sebenarnya mereka tetap berkomunikasi dengan Allah. Dalam video saya tentang Satrio Piningit menata 10 alam itu, di situ sudah disampaikan bahwasanya seorang SP itu mampu berkomunikasi dengan sendal jepit, dengan batu, dengan pohon jelas, dengan tanah, dengan kerikil dan sebagainya. Jadi benda-benda yang dianggap mati, tidak tumbuh atau tidak bergerak, tidak beranak, itu karena itu adalah makhluk, jadi ada pola komunikasi yang bisa dibangun. Nah, mengaktifasi di sini maksudnya begini saudaraku ya. Selama ini alam memang diredam sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah agar alam, maksud alam di sini adalah alam benda mati ya. Lingkungan atau nature lah. Bahwa agar alam ini tenang. Maksudnya tenang itu tidak bergejolak sesuai dengan perilaku manusia. Karena dulu alam itu menjadi media untuk memberikan penghukuman dan penghukuman terhadap manusia, seperti halnya kasus Sodom itu. Ketika orang-orangnya sudah bertingkah laknatullah melakukan Sodom Nabi Lut itu kan alamnya kan mengubur mereka dengan abu lahar dengan abu panas dari gunung Yuspiu kalau tidak salah. Ketika Nabi Nuh sudah 600 tahun atau sudah 600 tahun beribadah atau berdakwah tapi tetap seperti itu, maka air yang kemudian menjadi media untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman. Jadi alam benda mati, tumbuhan maupun hewan itu seringkali menjadi alat untuk menghukum manusia. Namrud itu kan nyamuk kalau tidak salah, kalah dengan nyamuk. Nah, jadi Nabi Musa itu laut, Nabi Musa air gitu kan, ketika mengalahkan Fir'aun itu dengan air. Nah, oleh karena nabi-nabi sebelumnya menggunakan alam untuk menjadikan media penghakiman, maka Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan alam atau tetaplah alam tenang seperti halnya keharusannya. Jangan dikaitkan antara alam dengan manusia. Kecuali yang sifatnya rasional lah, seperti halnya menebang pohon, maka longsor itu masih rasional.
tetapi tidak ada sebab akibat sebagai azab, itu maksudnya. Nah, itu dikabulkan. Itu dikabulkan Allah. Jadi selama ini fenomena alam seperti halnya tsunami, gempa bumi, kemudian longsor, banjir dan sebagainya, itu bukanlah suatu kaitan antara sikap manusia atau keburukan manusia terhadap Allah yang kemudian diberi azab. Itu tidak ada. Alam atau katakanlah gempa bumi, kemudian tsunami, itu murni karena memang situasi alamnya sendiri. Tidak ada kaitan dengan azab. Karena sudah dijaminkan oleh Rasulullah, sudah dimintakan kepada Allah, alam jangan bereaksi terhadap sikap manusia. Kecuali untuk hal-hal yang rasional. Jadi tapi untuk perilaku, umpamanya dia melakukan atau seseorang di suatu lingkungan tidak mau beribadah, terus diazab oleh alam, itu tidak. Rasulullah minta itu jangan gitu loh. Tapi kalau manusia itu umpamanya merusak pohon, menebang pohon sembarangan, kemudian datang hujan, banjir bandang akhirnya, nah itu masih hubungan sebab akibat, itu masih ada. Tetapi secara umum bencana atau musibah atau yang kita pahami sebagai musibah itu terjadi itu hanya karena perubahan alam itu sendiri, bukan terletak pada mode azab, tetapi perubahan. Beda dengan kasusnya Nabi Lut atau dengan Nabi Nuh, itu memang azab. Satu sisi azab, satu sisi perubahan. Nah kemudian selama ini memang alam itu diam karena permohonan Rasulullah dan karena memang perintah Allah. Kita ambil contoh begini. Banyak sekali pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap tanah. Dia menjadi mafia tanah atau dia melakukan pengambil alihan tanah dari orang lain dengan paksa, dengan penipuan, atau dengan berbagai cara. Tetapi kenapa tanah masih diam? Tanah yang seharusnya menjadi tempat konservasi alam, contoh di puncak Bogor, Jawa Barat, itu banyak di situ tanah yang seharusnya menjadi hutan lindung. Tapi kenapa kemudian dibuat menjadi villa-villa seperti itu? Kenapa tanah diam? Padahal perilaku itu melanggar hukum. Maka pada zaman ke depan nanti, sebenarnya sekarang sudah ada komitmen aktivasi alam, tetapi memang belum bisa dilaksanakan atau dieksekusi karena memang masih ada hal yang harus diselesaikan. Nah, mode aktivasi alam ini maksudnya nanti begini saudaraku ya. Ketika seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain untuk merampas atau untuk mendapatkan tanah, ketika seseorang menduduki tanah orang lain tanpa hak, ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar lah intinya terkait dengan masalah pertanahan umpamanya, nanti tanah itu sendiri itu tidak akan diam. Ketika ada manusia yang tinggal di situ dengan keserakahan, dengan korupsi, umpamanya lah ada koruptor bangun villa, maka tanahnya tidak akan diam. Bisa jadi gempa, bisa jadi longsor, bisa jadi apapun, dia akan bereaksi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk azab. Karena ketika manusia didiamkan dengan ketenangan atas permintaan Rasulullah kepada Allah, manusia terlena dan tidak mau menyadari hal itu. Jadi nanti ke depan aktivasi dari tanah atau alam ini merupakan bagian dari proses karma pala, merupakan bagian dari proses reward and punishment. Jadi azab ada lagi di dunia atau di saat manusia masih hidup. Masih seperti ini akan ada lagi. Nah, jadi ke depan nanti tanah itu tidak akan diam ketika ada upaya-upaya keserakahan tangan-tangan manusia. Keserakahan di sini bukan hanya masalah penebangan pohon, tapi masalah hak. Tuh.
Yang seperti saya contohkan tadi, ketika Anda membuat villa di perkebunan yang jelas-jelas perkebunan milik Nusantara atau perkebunan PT Nusantara atau PTPN, itu jelas-jelas melanggar hukum. Nanti tanahnya akan bereaksi. Komitmen tanah dengan SP begitu. Gitu loh. Ketika air dikeduk atau dikeruk, ketika air dihisap untuk kepentingan korporasi, maka nanti akan bereaksi. Tidak akan diam seperti saat ini. Karena alam, atau dalam hal ini benda mati ya, karena alam ini sudah jenuh dengan sifat-sifat atau keserakahan manusia itu sendiri. Jadi fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk menuju kepada ridho Allah dijadikan sebagai alat untuk pemuasan hasrat dan nafsunya. Di situ aja sebenarnya. Jadi nanti ke depan alam akan terus bereaksi, alam akan terus menyeleksi orang-orang yang pantas hidup di atasnya dia atau tidak. Alam akan bereaksi untuk menyeleksi orang-orang yang pantas mendapatkan fasilitas dari alam atau tidak. Kalau tidak pantas, dimatikan. Gitu, dimatikan. Dengan cara apa ya? Gampang, digencet pakai batu juga orang pasti mati. Atau ditimpa tanah juga mati. Jadi alam akan bereaksi seperti itu nanti. Karena apa? Karena alam juga sama makhluk Allah. Gitu. Tapi dulu karena permohonan Rasulullah maka itu tidak terjadi. Sekarang karena sudah diaktifkan mode itu, maka itu akan terjadi. Jadi alam tidak akan menerima segala bentuk keserakahan yang terkait dengan alam. Alam tidak akan menerima segala sikap seseorang yang jauh dari Allah. Jadi tidak hanya kepada alam tapi juga kepada Allah. Kalau kita bertindak atau melakukan suatu hal yang Allah larang atau tidak melakukan yang Allah perintahkan, maka alam akan bereaksi. Karena apa? Kita sendiri umpama punya rumah, kemudian datang orang melakukan sesuatu hal yang negatif di rumah kita atau mengotori rumah kita, ya kita pasti akan bereaksi. Jadi logika sederhananya seperti itu. Kalau ada orang masuk ke rumah kita kemudian merusak rumah kita, kita akan bereaksi. Kalau ada orang masuk ke rumah kita tidak merusak tapi bersikap tidak baik, ya kita juga akan bereaksi. Nanti pola alam akan seperti itu. Jadi aktivasi mode on untuk alam itu sudah dilakukan, hanya tinggal startnya itu kapan, maksudnya perintah untuk itu kapan, itu belum, tapi sudah dalam mode aktivasi. Kalau motor itu sudah hidup tapi belum digas, belum bergerak, karena memang instruksinya belum, tapi sudah dalam kesepakatan, sudah MOU lah antara SP dengan alam apa yang harus dilakukan. Demikian terkait dengan aktivasi alam. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.